Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala babun qala haddathana Qutaybah qala haddathana Ya'la ibn Shadib عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت كان الناس والرجل يطلق امرأته ما شاء أن يطلقها. Ini sekarang bahasan kita di malam ini melanjutkan hadis dengan bahasan sebelumnya, yaitu talak atau cerainya orang yang akalnya kurang. Kemudian di bawah bahasan bab ini terdapat hadis yang tadi tentang bagaimana asal usul dulu turunnya firman Allah, at-talaqu marratan fa imsakun bima'rufin aw tasrihun bi ihsan. Yani dari Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata, kana an-nasu war-rajulu yutalliqu imra'atahu ma syaa'a an yutalliqaha. Dulu orang-orang di zaman jahiliyah, laki-laki menceraikan istrinya berapapun yang dia inginkan untuk dia cerai. Ini ma syaa'a an yutalliqaha, tanpa batas. Mau cerai satu, mau cerai dua, mau cerai tiga, empat, lima, tidak ada batasan. Ini dulu keadaan di zaman jahiliyah, zaman sebelum Rasulullah SAW diangkat menjadi seorang nabi dan rasul. Wa hiya imra'atuhu idza irtaja'aha wa hiya fil 'iddah. Yani istrinya selama dalam masa iddah boleh saja dia rujuk istrinya meskipun dia mencerainya 100 kali. Ini wa in talaqaha mi'ata marratin aw akthar. Tetap dia bisa dirujuk meskipun dia sudah dicerai 100 kali atau lebih. Ini aturan yang berlaku dulu. Hatta qala rajulun limra'atihi, sampai-sampai ada laki-laki suami berkata kepada istrinya dulu, wallahi la utalliquki fatabini minni, demi Allah saya tidak menceraikanmu, fatabini minni wala awiki abadan, saya tidak menceraikan kamu supaya kamu tidak lepas dari saya, wala awika abadan, tapi saya juga tidak akan memberikanmu fasilitas tempat tinggal. Seperti itu. Dia tidak ingin lepas, dia biarkan, tapi tidak dengan tanggung jawab. Ini bentuk kezaliman terhadap perempuan. Qalat wa kaifa dzaka? Qala utalliquki fakullama hammat iddatuki an tanqadiya raja'tuki. Bagaimana itu bisa terjadi? Laki-laki itu berkata, saya akan ceraikan kamu, tapi manakala iddahmu akan selesai, aku rujuk engkau lagi. Aku rujuk engkau lagi. Ini gambaran dulu di zaman jahiliyah, bagaimana keadaan perceraian dan bagaimana posisi kaum perempuan sangatlah rendah dan lemah di zaman itu. Fadhahabatil mar'atu hatta dakhalat ala Aisyah fa akhbaratha.
Maka datanglah seorang perempuan menemui Aisyah dan menceritakan hal tersebut. Dan Aisyah radhiyallahu taala anhu terdiam sampai datanglah Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitakan beliau tentang ilmu terkait tentang perceraian tadi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam hatta nazala al-Qur'an. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pun sempat diam, tidak bisa menjawab. Sampai akhirnya turunlah firman Allah, at-talaqu marratan fa imsakun bima'rufin aw tasrihun bi ihsan. Al-Baqarah ayat 229. At-talaqu marratan, cerai yang masih boleh ada rujuknya itu 2 kali. Itu artinya dicerai sekali, tunggu iddahnya, rujuk. Sebelum selesai iddah nanti dicerai lagi. Ini maksudnya boleh selama dua kali, dibatasi. Yang tadinya masya berapapun dia inginkan, ini berubah jadi 2 kali. Nah, cerai yang berikutnya kemudian tidak ada lagi rujuknya. Nah, yang ketiga tidak ada lagi rujuknya. Kecuali dengan syarat perempuan yang tadi dicerai yang ketiga kali tankih zawjan ghairah, menikah dengan laki-laki lain, barulah dia boleh rujuk ke suaminya pertama. Ini makna at-talaqu marratani fa imsakum bima'rufin aw tasrihun bi ihsan. Ini fa imsakun bima'ruf. Kalau kamu ingin rujuk dia bima'ruf, dengan baik-baik. Kalau kamu ingin pertahankan dia menjadi istrimu dengan baik-baik, bi ma'ruf, dengan cara yang ma'ruf. Seperti ini akhlak yang diajarkan Al-Qur'an pada manusia. Bersama tapi dengan cara yang baik. Au tasrihun bi ihsan. Yani kalaupun engkau tidak ingin merujuk dia setelah kamu cerai, biarkan lepas dia, tasrih, kamu lepaskan dia bi ihsan, dengan cara yang baik. Kalimatnya pertama ma'ruf, yang kedua ihsan. Ihsan lebih tinggi. Ihsan itu melakukan sesuatu dengan cara yang paling baik. Yani misalnya menyembelih, fa'ahsinu adz-dzibha. Kalau kamu menyembelihlah dengan ihsan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana caranya? Tajamkan pisaumu. Falyurih dzabihatahu, jadikan sembelihanmu itu santai, tidak merasa takut, tidak merasa tertekan. Itu ulama fikih mengambil hukum darinya, tidak boleh menampakkan golok di depan kambing. Tidak boleh mempertontonkan kambing yang sedang disembelih di depan kambing yang belum disembelih, disuruh sembunyikan. Itu ke hewan, itu namanya ihsan. Kalau mau lepas dia, tidak kamu rujuk setelah kamu cerai, dengan cara yang baik, ihsan. Nah, iya, dia kan istrimu, mantanmu, pakaianmu yang pernah kamu pakai. Dia membawa banyak cerita, dia membawa banyak kesan. Semua privasimu ada di dia. Bagaimana toh? Harus dengan cara yang baik. Dulu bertemu dengan baik, kalau bisa dengan cara yang baik. Itu dari ulama. Kemudian secara umum berpisah itu bukanlah aib sebenarnya jika ada maslahat, baik itu dalam pernikahan maupun di dalam urusan yang lainnya, bisnis, usaha, kerjasama. Boleh tidak bisa? Boleh. Partai boleh tidak bisa? Boleh. Tapi dengan cara yang apa? Dengan cara yang biasa. Jangan pisah tapi mendendam, di belakang diumbar air, dibongkar semuanya. Tidak sepakat partainya, setelah jadi saling bongkar.
Wah, ini begini kelakuannya, ini begini kelakuannya, tukang tipu, tukang lain juz, biihsan. Tadinya kerjasama, urusan dunia, bisnis, pisah. Saling gibah di belakang. Kapok sama si fulan. Saya juga nggak mau sama dia. Ini tidak boleh. Dalam perkara yang paling mendasar ini, contohnya pernikahan. Ini tasrihun bi ihsan, dan ini yang paling berat. Nah, kebanyakan kasus bercerai membawa masalah. Tidak ada ihsan dari si laki-laki. Tidak ada akhlak. Tidak ada budi pekertinya. Dia lupa kalau itu adalah istrinya dulu. Banyak rahasia yang dia simpan oleh perempuan itu, yang dibawa keluar kalau dia bercerai. Nah, ini maksud dari firman Allah Subhanahu wa taala, at-talaqu marratani fa imsakun bil ma'rufin aw tasrihun bi ihsan. Akhirnya ayat ini membatasi perilaku jahiliyah yang dulu, merubah apa yang telah menjadi darah daging budaya orang jahiliyah. Dengan ayat ini dari itu Aisyah berkata radhiyallahu taala anha, fasta'nafa an-nas at-talaq mustaqbalan man kana talaqa wa man lam yakun talaqa. Maka orang-orang pun kemudian memulai urusan pernikahan, urusan perceraiannya berdasarkan dengan ayat ini. Yang tadinya sudah bercerai dihapus, dihitung dari awal. Yang mau bercerai juga begitu, patokannya adalah ayat ini. Ini menunjukkan, dalil hadis ini menunjukkan juga bahwa agama Islam itu bukan budaya Arab. Nah, bukan budaya Arab. Dia syariat Allah yang cocok untuk manusia terlepas dari suku dan bangsanya. Entah dia Arab, entah dia Indonesia, entah dia Eropa, sama semuanya. Berlaku hukum Allah Subhanahu wa taala atas mereka. Itulah maksud dari firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma arsalnaka lin-nasi illa rahmatan lil alamin." Tidaklah kami utus engkau kepada manusia sebagai rahmat untuk alam ini. Yani syariat yang dibawa Nabi Muhammad SAW itu bentuknya ialah kasih sayang untuk manusia. Baik, kita lanjut ke hadis berikutnya. Babu ma jaa fil hamil al-mutawaffa anha zawjuha tata. Bab membahas tentang perempuan yang hamil meninggal dunia suaminya, bagaimana iddahnya setelah meninggal dunia, tata, dia melahirkan. Ini gambarannya sekarang, meninggal dunia suaminya, dia dalam keadaan hamil. Kemudian setelah berapa hari kemudian dia melahirkan. Nah, bagaimana iddahnya? Bagaimana iddahnya? Di sini ada dua iddah yang perlu diketahui. Bahwa iddah perempuan kalau ditinggal mati suaminya itu dalam keadaan dia hamil maupun tidak hamil adalah 4 bulan 10 hari. Yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashra. Perempuan-perempuan yang meninggal suaminya di antara kalian, mereka menunggu sampai 4 bulan 10 hari. Kalau bahasa kita janda mati, ya kan? Ya, seperti antum, nanti usia kita panjang ya. Antum meninggal dunia, istri antum jadi janda. Itu iddahnya berapa? 4 bulan 10 hari. Selama 4 bulan 10 hari tidak boleh dia menikah dengan laki-laki lain. Apa hikmahnya iddahnya seperti itu? Kata Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, karena selama 4 bulan itulah biasanya roh ditiupkan. Khawatir nanti dia hamil di tengah perjalanan, bulan kedua, bulan ketiga. Ini
meninggal suaminya dalam keadaan tidak hamil, iddahnya 4 bulan 10 hari. Khawatir nanti di bulan ketiga setelah meninggal dunia dia hamil, bisa terjadi. Masih ada sisa-sisa sperma yang ada dalam diri si istri yang kemudian jadi belakangan hari. Itu hikmahnya, supaya betul-betul rahim perempuan itu bersih ketika dia akan menikah lagi dengan laki-laki lain, supaya rahim perempuan itu, perasaan perempuan itu sudah betul-betul bersih. Kayak di restart, komputer di restart. Tidak ada lagi sisa dari suami yang dulu baru dia menikah dengan laki-laki lain. Sehingga kalau punya anak, murni itu anak dari laki-laki tersebut. Maksudnya adalah tujuannya berarti apa? Menjaga kemurnian nasab. Menjaga kemurnian nasab. Nasab keturunan itu adalah bagian yang paling berharga di sisi manusia. Kita kan menghargai apa jamaah? Harta, keturunan. Manusia itu kalau nyari harta maunya yang asli-asli kan. Emas maunya yang murni. Ada nggak yang emas palsu? Tidak ada. Duit maunya yang bagus. Lecek-lecek dia nggak mau juga dia. Dagang lontong aja lecek nih Pak, nggak mau, dia nggak terima sama bank katanya. Maunya yang bagus. Lebaran saja tukar duit. Maunya yang bagus. Keturunan juga begitu. Tidak ada manusia yang mau keturunannya itu campuran bekas si fulan dengan si fulan. Nauzubillah min dzalik. Dari itu orang Arab kalau bicara sama kawannya memuji, ya ibnul halal. Wahai anak halal. Nah, itu bahasa sanjungan kalau di Arab memanggil anak. Ya ibnul halal, wahai anak halal. Kalau di sini ngomong gitu kebalikan. Kamu nuduh ya? Berarti ini beda budaya ya. Beda budaya. Kalau di sana manggil anak disanjung ya ibnul halal, wahai anak halal. Menunjukkan itu adalah suatu hal yang berharga. Tapi hal ini kadang oleh banyak masyarakat tidak terlalu diperhatikan. Karena jauhnya fitrah mereka dari agama, rusak fitrahnya oleh banyaknya maksiat dan lain sebagainya. Padahal nasab itu harus jernih, harus murni. Kayaknya harta dia harus murni, harus jernih. Dan itu syariat Islam di antara maqasidnya itu ialah hifdzun nasal, menjaga nasab, menjaga keturunan. Di antara caranya itu ialah yang tadi kita bahas ini. Ada iddah untuk perempuan, masa dia menunggu kalau suaminya meninggal dunia 4 bulan 10 hari. Yang kedua, perempuan yang dicerai, yang dia hamil, meninggal suaminya. Kata ulama, kalau keadaannya tengah hamil, maka masa iddahnya menjadi selesai itu dia melahirkan. Nah, ini yang dibahas oleh hadisnya sekarang. Begitu melahirkan. Karena ketika melahirkan, rahimnya otomatis bersih. Tidak ada lagi yang tersisa. Dalam bahasa Arabnya istibra, pembersihan, pencucian rahim. Bersih rahimnya. Itu yang ada di diri perempuan, mahkotanya itu, rahim itu. Nah, bersih rahimnya setelah dia melahirkan. Maka kalau dilamar laki-laki lain sudah boleh menikah. Ini yang dibahas oleh hadis sekarang. Qala haddatsana Ahmad bin Mani, qala haddatsana Husain bin Muhammad, qala haddatsana Syaiban an Mansur an Ibrahim an al-Aswad an Abi Sanabil ibni Ba'kakin. Ini Ibnu Sanabil ibni Ba'kakin. Rawi ini dibahas oleh Imam Tirmidzi di sini rahimahullah taala. Beliau berkata, hadits Abi Sanabil, hadis Abu As-Sanabil
adalah hadis yang masyhur, gharib. Dilihat dari riwayat ini. Wala na'rifu lil aswadi sama'an min Abi Sanabil. Kami tidak mengetahui keterangan bahwasanya Abul Aswad Al-Aswad yang ada di sanad itu, Anil Aswad, kami tidak mengetahui Al-Aswad itu pernah mendengar dari Abu As-Sanabil. Ini ada indikasi Abul Aswad tidak pernah mendengar hadis dari Abu As-Sanabil. Berarti inqita', terputus. Sami'tu Muhammad, Imam Bukhari maksudnya yaqul, berkata, la a'rifu anna Abu As-Sanabil 'asha ba'da an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya tidak mengetahui Abu As-Sanabil hidup setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia. Ada indikasi menurut Imam Bukhari Abu As-Sanabil tidak pernah mendengar hadis atau tidak pernah Al-Aswad itu mendengar hadis dari Abu Sanabil. Tapi yang sahih kata ulama, Al-Aswad dihukumi mendengar hadis dari Abu Sanabil. Dia pernah bertemu dan mendengar hadis dari Abu Sanabil. Imam Bukhari syaratnya ketat. Beliau tidak mencukupkan dalam mensyaratkan hadis itu sahih, dua orang rawi itu cukup dia satu kurun. Cukup satu kurun. Satu kurun maksudnya kedua rawi ini pernah hidup bersama-sama di satu tahun. Nah, di tahun yang sama atau di satu masa yang sama. Imam Bukhari tidak mengambil itu sebagai metodologi dalam mensahihkan hadis. Begini jemaah. Kalau ada dua orang hidup di satu masa, ya seperti antum nih dengan jemaah-jemaah yang ada nih kan, hidup di satu masa, satu tahun 2024. Ada enggak kemungkinan antum pernah tidak bicara dengan satu orang? Ada ya kan? Jadi di sini saja mungkin ada yang tidak saling kenal jemaah. Tidak pernah saling tegur sapa, apalagi dengar hadis dari dia. Imam Bukhari yang seperti ini tidak diterima. Menurut beliau ini tidak sesuai dengan standar saya. Ulama yang lain selain Imam Bukhari menerima. Kalau ada rawi itu satu kurun dengan gurunya, insya Allah mereka pernah saling meriwayatkan. Itu cukup. Dan ini syarat diterima juga oleh banyak ulama hadis. Tapi Imam Bukhari ketat. Menurut beliau harus yang betul-betul pernah mengatakan saya pernah mendengar hadis dari si fulan. Tidak cukup hanya satu kurun pernah bertemu. Dari itu beliau di sini mengatakan saya tidak mengetahui Abu Sanabil itu hidup setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada indikasi Al-Aswad ini tidak pernah mendengar dari Abu Sanabil. Baik, ya intinya ini hadisnya sahih. Dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah dan yang lainnya. Beliau berkata, Abu Sanabil bin Ba'kak ini, wada'at Subai'atu ba'da wafati zawjiha bi 23. Seorang perempuan bernama Subai'ah. Namanya apa? Subai'ah. Laha suhbah. Kata ulama laha suhbah. Ini Subai'ah ini predikatnya sahabat. Perempuan tapi sahabiyat. Dari itu Ibnu Sa'ad memasukkannya ke dalam kamus perempuan-perempuan yang pernah ikut hijrah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini sedikit profil tentang Subai'ah. Subai'ah melahirkan setelah suaminya meninggal dunia. Wallahu alam ya, orang Arab melahirkan dulu tidak ada medis kan di hari ini ya. Dulu udah ada sesar kan. Kalau sekarang generasi sekarang itu paling ngeri ya suami ya. Kalau istrinya mau melahirkan itu pusing dia. Antara sesar atau normal. Mengerikan.
Ya, semoga Allah menjaga perempuan-perempuan kaum muslimin. Hal yang paling berat di situ. Ini untuk yang laki-laki yang baru menikah atau yang belum menikah, itu pertaruhannya di situ. Anda harus banyak nabung uang untuk mempersiapkan persalinan istri Anda. Disitulah kita sebagai seorang lelaki, paling minimal Anda siapkan 30 juta untuk persalinan istri Anda. Jadi itu tidak usah pesta megah-megah. Istri Anda melahirkan tuh hilang tuh 30 juta untuk megah-megah 1 jam. Taruhannya adalah nyawa. Taruhannya adalah semuanya. Dan sekarang sedikit-sedikit disuruh sesar. Sesar. Budgetnya sudah ada. Ya sekitar 15 juta kalau dulu. Sekarang tidak tahu, mungkin naik, wallahu a'lam. Sesar itu ngeri jamaah. Perut istri antum dibedah itu mengerikan. Ya, melahirkan setelah meninggal suami, kembali ke sini. Bi 23 hari atau 25 hari. Ini syarh dalam riwayat. Ada yang mengatakan 25, ada yang mengatakan 23. Alamma ta'allat tashawwafat lin nikah. Yani setelah beliau sembuh dari melahirkannya, ada yang melamar beliau di Subay'ah. Ada yang lamar, tashawwafat lin nikah, dia pun siap-siap untuk dikhitbah. Mulailah dia berhias dan lain sebagainya. Ini membuktikan di zaman Nabi itu jarang ada janda lama. Begitu dia selesai menjanda, ada yang lama. Karena lingkungan dan budaya bagus, tidak ada intimidasi di luar, belum ada istilah perempuan pelakor, tidak ada itu istilah seperti itu. Tidak ada sinetron nangis-nangis, perempuan di madu nangis-nangis, tidak ada. Tidak ada cerita kalau di luar sana itu dizalimin dan sebagainya. Biasa. Akhirnya itu membuat perempuan jadi terdorong mentalnya, tidak masalah. Dia menikah lagi suaminya. Sekarang mah bahaya. Janda di mana-mana, tidak ada yang melamarnya. Tidak ada juga yang membantunya. Kasihan. Kembali ke sini. Falamma ta'allat tashawwafat lin nikah fa unkira 'alaiha. Maka ada yang mengingkari beliau. Kamu belum selesai iddah ini, kamu baru 25 hari. Iddahnya perempuan yang meninggal dunia suaminya itu kan 4 bulan 10 hari. Ini baru 25 hari. Ini yang mengingkari ini terdapat syubhat di dalam dirinya karena dua mukaddimah tadi, ada dua iddah yang bertabrakan di sini. Iddah dia sebagai seorang perempuan yang meninggal suaminya, iddah sebagai seorang perempuan yang melahirkan. Akhirnya dilaporkanlah itu ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi bersabda, "In taf'al faqad halla ajaluha." Kalau dia sudah lakukan itu, ya sudah halal ajalnya. Kalau sudah melahirkan, ya sudah halal dia iddahnya untuk boleh menikah. Nah, ini pendapat yang paling kuat menurut ulama. Kalau perempuan yang hamil tinggal mati oleh suaminya, kemudian melahirkan sebelum 4 bulan 10 hari, yang diambil adalah iddah melahirkan, bukan iddah meninggal dunia. Apa iddah melahirkan? Hatta tada'na hamlahun, ini sampai dia melahirkan saja. Kalau sudah melahirkan, iddahnya selesai, boleh dilamar oleh laki-laki lain, boleh dia menikah lagi. Baik. Di sini ada 3 hadis yang ditatangkan oleh Abu Isa At-Tirmidzi mengenai itu, dan itulah kesimpulannya tadi yang kita jelaskan. Baik, kita lanjut ke hadis berikutnya. Babu ma jaa fi iddatil mutawaffa anha zawjuha. Bab membahas tentang iddah perempuan yang suaminya meninggal dunia. Hadis yang pertama dalam bab ini sekarang bahas tentang al-hidad. Al-hidad.
Al-hidad itu adalah hukum perempuan berhias setelah meninggal suaminya. Nah, ulama mengatakan perempuan kalau sudah meninggal suaminya tidak boleh dia berhias. Sampai memakai celak mata saja tidak boleh. Ada khilaf dalam hal itu dalam memakai celak mata. Keluar dari rumah pun tidak boleh. Ini hukum dalam Islam untuk perempuan. Hikmahnya untuk menjaga perempuan itu tersendiri. Sekarang kita baca hadisnya. Qala haddatsana al-Ansari qala haddatsana Ma'an bin Isa qala anba'ana Malik bin Anas an Abdullah bin Abi Bakar ibni Muhammad bin Amr bin Hazm an Humayd bin Nafi' an Zainab binti Abi Salamah أنها أخبرته بهذه الأحاديث الثلاثة. قالت زينب: دخلت على أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي أبوها أبو سفيان بن حرب. Kita penggal saja cerita hadis ini bahwa Zainab berkata, Zainab binti Jahash radhiyallahu taala anha, aku menemui Ummu Habibah, istrinya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika meninggal bapaknya yaitu Abu Sufyan ibnu Harb. Fada'at bitibin fihi sufratun khaluqun aw ghairuhu. Kemudian beliau meminta minyak wangi. Di mana minyak wangi ini tib. Tib itu adalah wewangian di zaman dulu yang berasal dari hewan natural, disebut dengan tib. Ini hewan, minyak wangi yang berasal dari hewan, diambil secara natural dari hewan. Itu dari ghazal, dari kijang. Jadi kijang itu punya di kemaluannya kalau tidak salah itu bisa rontok jatuh. Buahnya jatuh, buah kemaluannya kalau tidak salah itu jatuh, nanti tumbuh lagi. Yang jatuh itu diambil, di dalamnya ada tib di situ, ada minyak wangi. Itu harganya mahal sekali. Mungkin yang punya sekarang raja saja. Nah, dulu pakai itu. Tib, pewangian juga adalah salah satu hal yang dibutuhkan manusia. Dari itu disunnahkan kita pakai tib kalau Idul Adha, Idul Fitri, salat Jumat, ketika hadir di majelis-majelis ilmu untuk membawa kesan yang baik. Karena kita akan bertemu dengan orang, harus wangi. Nabi sendiri wangi, badannya wangi, jasadnya wangi, mukjizat. Nah, kalau sekarang tipnya penggantinya yang biang-biang dijual itu tuh dekat mushola kan banyak. Biang minyak wangi kan banyak dijual tuh yang enggak apa-apa. Yang kalau dipakai sekali belum 5 menit sudah hilang wanginya. Berikutnya jadi gatal. Nah, itu kelasnya kita. Enggak masalah. Dari itu disebutkan jika engkau infakkan hartamu untuk membeli tib minyak wangi tidak dikatakan mubadzir. Itu riwayat dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Engkau infakkan hartamu untuk beli tib, kamu tidak dikatakan mubadzir. Itu disebutkan at-tib la yurad, minyak wangi tidak ditolak. Kalau kita disuguhkan ambil. Jangan ditolak, jangan bilang jangan, ambil. Misalnya ingin nyolekin di tangan kita ya sudah diterima. Nah, ini tib. Dari itu kayu gaharu mahal. Pernah dengar kan bisnis kayu gaharu? Itu salah satu bahan untuk membuat tib. Bahan gaharu, tapi terlarang diambil di Indonesia, sudah habis sama pengusaha-pengusaha yang rakus itu. Diambil di Papua, diambil di Kalimantan, akhirnya dilarang pemerintah. Itu dijual mahal di emas jemaah. Kalau antum punya sekotak gini tib yang asli itu bisa beli mobil antum. Kalau orang belum tahu itu dengar aneh kok kayu dijual. Pergi ke Mekah dia lihat ada kayu dijual nih. Kayu dijual. Dia nggak ngerti itu bahan asli dari tib itu.
Taib. Fadahanat bihi jariyah. Minyak wangi tadi kemudian digunakan untuk dioleskan seseorang anak perempuan. Thumma qalat wallahi ma li bit-tib min hajah. Ghayra anni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul la yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir an tuhidda 'ala mayyitin fawqa 3 ayyam illa 'ala zawjin 4 ashhurin wa ashra. Maksudnya di sini Ummu Habibah itu masih sedih. Masih bersedih hatinya karena bapaknya, ayahandanya meninggal dunia. Minyak wangi yang ada itu digunakan untuk dioleskan ke anak-anak yang ada di situ. Kalau beliau tidak butuh karena masih bersedih. Masih bersedih. Dan beliau juga membaca hadis perempuan tidak boleh pakai minyak wangi dalam keadaan bersedih seperti itu. Ya, dibacakanlah hadis ini kemudian la yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir, tidak halal bagi seorang perempuan beriman kepada Allah dan hari akhirat an tuhidda 'ala mayyit, ini meninggalkan berhias atau berhias berdasarkan karena ada yang meninggal dunia lebih dari 3 hari kecuali atas meninggalnya suami selama 4 bulan 10 hari. Baik, ini sudah azan jemaah. Ini hadisnya tentang masalah al-hiddah ini. Azan dulu silakan. Baik. Ini hadis ini nanti kita bahas lagi ya, kelanjutannya fikihnya. Sekarang saya ingin bacakan jemaah sedikit tentang perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala menasihati, menjelaskan tentang sebab politik itu rusak. Penyebab manusia itu kacau ketika mengangkat pemimpin. Di antara penyebab kekacauan itu adalah bukan hanya harta, tapi juga kekuasaan. Al-wilayah. Dari itu setelah di zaman Utsman, di zaman Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhuma, setelahnya banyak terjadi penumpahan darah, kacauan, perang dan sebagainya. Di antara sebabnya adalah karena kekuasaan. Al-wilayah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dalam kitabnya As-Siyasatus Syar'iyyah, Islahir Ra'i wal Ra'iyyah, politik yang syar'i dalam rangka memperbagus pemerintah dan rakyat. Itu judul kitabnya. Ibnu Taimiyah yang menulisnya. Beliau mengatakan bahwa wa innama fasada fiha halu aktsarin nas libtigha'ir ri'asah awil mali biha faqat. Sungguhnya rusak keadaan banyak orang ketika mengangkat pemimpin itu karena mengharapkan kekuasaan saja atau harta melalui tangga mengangkat kekuasaan. Jadi pada dasarnya dalam syariat Islam mengangkat kekuasaan itu dasarnya adalah taqarrub ilallah, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini rusak gara-gara apa? Karena beda motivasi. Motivasinya apa? Murni ingin berkuasa dan murni ingin harta. Selama ini ada pada semua calon, hari ini, masa depan, rusak. Nah, dan mirisnya semakin bertambah hari itu, yang ada adalah semakin rusak. Ini ke depan biar nggak fanatik, antum sama apa? Paslon. Nah, kemudian beliau mengatakan bahwa manusia itu ada 4.
qaumun yuriduna al-'ulu 'ala an-nas wal fasad fil ardi. Ada sebagian kaum yang diinginkan itu ialah ketinggian di atas manusia. Dia ingin memimpin, dia ingin berkuasa. Wal fasad fil ard. Dan dia ingin merusak keadaan manusia dengan kekuasaan yang dia miliki. Ini maksiat kepada Allah dan itulah al-muluk war-ru'asa al-mufsidun. Mereka lah itu raja-raja, pemimpin-pemimpin yang merusak. Seperti siapa? Fir'aun, seperti Fir'aun. Mereka lah makhluk yang paling jelek. Kekuasaan dan ingin kerusakan. Seperti orang Yahudi itu. Berkuasa dan merusak. Merusak agama, merusak akhlak, merusak. Berkuasa, merusak. Dia rusak. Di Amerika, berkuasa, dia rusak manusia. Dibolehkan sekarang pelangi itu LGBT. Dipelajari di sekolah, dibebaskan orang untuk memilih jenis kelaminnya sendiri. Kamu mau jadi apa? Boleh. Itu di sana tuh, di Amerika. Terus dia rusak manusia. Nauzubillah min dzalik. Ini yang paling jelek seperti Firaun. Yang kedua, alladzina yuriduna al-fasad bila 'ulu. Ada orang yang diinginkan itu ialah kerusakan saja. Dia tidak ingin berkuasa. Dia ingin merusak. Contohnya kasurra wal mujrimi, seperti pencuri, perampok, dan orang-orang rendah lainnya. Begal menjadi caleg enggak? Enggak dia. Copet menjadi caleg enggak dia. Mau rusak aja. Ini kata Ibnu Taimiyah. Tsalits, yang ketiga itu ada jenis orang yuriduna al-'ulu bila fasad. Dia menginginkan kekuasaan tanpa merusak. Kalladzina indahum din. Seperti orang-orang yang dia punya agama, dia muslim. Dia cintai agamanya juga. Tapi yuriduna ayya'lu bihi 'ala ghairihim minan nas. Tapi dia ingin berkuasa. Gila hormat. Diuji dengan itu. Dia tidak ingin merusak, tapi dia gila hormat. Dia ingin kekuasaan, haus. Kalau orang kan hausnya pengen beli minuman ya. Ini hausnya lain dia. Hausnya apa? Kekuasaan. Punya dia agama. Jadi seperti itu dia. Siapa contohnya? Beliau mengatakan wa huwa aktsaru fil muta'alliqati bi naw'in min al-ilmi aw naw' min al-wara. Biasanya ini ada pada diri kebanyakan orang-orang yang punya ilmu. Gila hormat. Punya wara', ahli ibadah. Kalau dengan dihormati tersinggung. Baperan. Nauzubillah min dzalik. Dari itu dulu ulama mengobati dirinya dengan cara-cara yang luar biasa. Dia pergi ke pasar, dia taruhkan debu di kepalanya untuk menasihati dirinya, kamu bukan siapa-siapa. Ada yang keempat, bahwa mahlul jannah, kata Ibnu Taimiyah, mereka adalah ahli surga. La yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada. Itu orang-orang yang tidak ingin kekuasaan, tidak juga ingin merusak. Ini yang selamat di dunia dan akhirah. Ini yang paling sulit sekali. Ini orang yang tidak menginginkan kekuasaan, tidak menginginkan tahta di dunia, pamor dan lain sebagainya, tidak juga dia ingin merusak. Dia bersembunyi, ketakwaannya itu tidak nampak, low profile, biasa-biasa saja. Justru itu yang salah. Maksudnya dari nasihat ini sekarang yang tadi ini, keadaan kita sekarang ini, kita harus husnudzon dengan pemimpin yang ada.
Jangan cepat-cepat menyimpulkan ini mah Firaun ini. Kan begitu tuh. 01 apalagi udah ngeri-ngeri. Atau yang 0 lainnya, 03-nya nuduh musuhnya ngeri-ngeri. Wah, Firaun ini. Dan udah dari mana? Itu politik, catur politik. Antum kan sibuk tiap hari di luar, pergi kerja, ngeronda, buat roti, jual ini, jual itu, mana tahu antum politik. Cuma dengar lihat berita saja. Fulan begini, Firaun, oh beneran nih. Ikut-ikutan dia. Nanti antum ditanya oleh Allah di akhirat. Ditanya nanti, tidak tersambut. Entah dia orang awam, entah dia ustaz, haknya besar ini, biar ingat. Hati-hati. Antum dicari nanti di akhirat. Jangan terbawa oleh media, oleh berita. Saya sangat tahu bagaimana cara bermainnya media. Karena saya pernah kerja di media di Jakarta. Hati-hati. Jangan terpancing. Harus husnudzan. Yakin. Asalkan dia muslim, pemimpin itu, insya Allah dia punya agama. Jadi mungkin dia gila dengan kekuasaan. Atau mungkin dia tidak gila, tapi mungkin dia gila dengan harta. Intinya kita husnudzan. Jangan langsung vonis ini Firaun, ini Dajjal. Wah, label-label yang paling ngeri disematkan kepada paslon lainnya, itu jangan, saudara-saudara. Nah, jangan terpancing oleh cara bermainnya politikus. Politikus kan bermain begitu. Untuk bisa dapat suara, pindah suara A ke suara B. Bagaimana caranya? Ya udah, sebarkan saja berita. Tiba-tiba muncul di handphone antum. Wah, begini ya. Terpancing. Betapa mudahnya itu dilakukan. Antum lewat saja di mall itu masuk SMS ke handphone antum. Bonus. Muncul bonus. Info bonus, info diskon. Gak pernah antum daftar, muncul langsung. Saking canggihnya zaman ini. Apalagi berita. Antum baru bangun aja berita jelek semua di handphone antum. Kalau antum nggak nyari, datang sendiri di grup WhatsApp. Dari kawan antum yang dia terbius lebih dulu. Dan mirisnya antum percaya langsung. Bener ya kayak gini nih, tuh lihat tuh. Besoknya kayak mau perang Badar. Semangatnya kayak mau perang Badar. Bismillah, Allahu Akbar, coblos. Santai. Nah, insya Allah negara aman. Selama sholat, selama azan, aman. Ini yang membuat aman untuk pengajian, salat Jumat, orang bersedekah, aman. Jadi jangan terlalu jauh ya mikirnya jamaah. Umur kita sedikit. Jangan urus yang begitu. Fokus baca Quran, dari ilmu yang bukan bagian kita tidak mampu di situ. Sudahlah, umur kita sedikit. Ilmu saja itu kata ulama, mulai di mana ulama itu berhenti. Maksudnya ini ada masalah, ulama sudah selesai membahasnya. Kesimpulannya A, kamu mulai dari A, yang di mana ulama itu sudah selesai di situ. Jangan mulai dari awal ulama itu mulai. Habis usiamu, keburu mati, baru sampai ke huruf A itu. Percaya sama ulama ini. Ulama ini mengatakan A, begini kesimpulan hukumnya. Mulai dari situ. Terus dapat ilmu dari situ. Itu cara ulama mengembangkan ilmu. Seperti itu. Mereka menghargai usia dan umurnya. Jangan habiskan usia kita dengan berita-berita begini. Ini masih hangat ini, saling tuduh terus. Nipu ini, itu juga nipu. Ya udahlah, sama-sama menipu semua mungkin, wallahu a'lam. Hanya saja mana yang lebih parah nipunya, kan begitu. Yang belum menipu belum sempat saja dapat menipu. Kalau begitu judulnya ya bismillah, khusyuk salat saja, baca Quran. Toh juga ujungnya antum kerja sendiri. Nyari uang sendiri. Kalau gitu sudah.
balikan sama saudaranya, tetangganya. Boleh beda pilihan 01, 02, 03, 04. Setelahnya ada jangan. Nah, ini yang paling penting untuk kita ingat bersama di masa-masa seperti ini. Dan peristiwa di hari ini jadikan lagi catatan dan bekal. Kalau usia antum panjang 5 tahun ke depan lagi, ingat-ingat, jangan termakan oleh hasutan, hoax. Diajak untuk membenci fulan, jangan. Hati-hati sekali. Orang muslim tidak jatuh ke lubang yang sama 2 kali. Dalam Sahih Bukhari itu. Muslim itu tidak jatuh ke lubang yang sama dua kali. Cukup sekali. Sudah tahu polanya begitu, politik sudah sabar. Nah, baik. Subhanallah. Ada lagi yang tanyakan jamaah, dipersilakan. Ada sewaktu barangkali 5 menit. Itu tadi perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, 4 kelompok manusia. Mesti kita ingat, intinya adalah gila kekuasaan itu dicela. Tilka darul akhiratu naj'aluha lil ladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada. Itu negeri akhirat kami ciptakan dia untuk orang-orang yang tidak menginginkan ketinggian di dunia. La yuriduna 'uluwan fil ardi. Tidak ada niatnya untuk meninggikan diri di dunia, menjadi tersohor, disanjung, dipuja, dipuji. Tidak ada niat seperti itu. Orang seperti itu yang berhak di akhirat masuk surga. La yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada, dan tidak juga menginginkan kerusakan di atas muka bumi. Artinya tawadhu, menjadi orang yang tawadhu, menjadi orang yang menyebarkan kebaikan dan kemaslahatan untuk orang banyak. Baik. Aku qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.